Baik teman-teman, jadi kita mulai untuk Q&A sesi pertama ya. Seperti yang sudah kita infokan tadi di awal sebagai rule-nya. Mohon teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dulu ya. Jadi kita bisa lihat dari usernya siapa yang sudah raise hand. Jadi silakan bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan terkait isi dari presentasi ini atau mungkin ada yang masih bingung terkait dengan videografi, cara memulai bisnisnya dan lain sebagainya. Silakan teman-teman. Gimana sih kita awal nih, karena saya juga baru awal banget bangun bisnis brand buat wedding. Kita itu membuka bisnis, menentukan harga yang dimana itu tidak menjatuhkan harga orang-orang yang lain gitu, yang udah duluan membuka gitu. Karena biasanya kalau saya pun langsung up harga yang sesuai dengan mereka, kadang mereka klien itu malah nggak mau gitu ke kitanya gitu, karena kita belum punya portofolio nih gitu. Tapi ketika kita turunin harga, kualitasnya kita juga pasti kita kerjanya juga sesuai dengan apa harga itu ya gitu loh. Dan begitu juga nantinya orang-orang vendor-vendor lain pun pasti akan bilang, oh ini nih tukang jatuhin harga nih ataupun gimana. Itu gimana sih buat menentukan harga awal kita sebagai orang yang belum punya portfolio sama sekali gitu. Oke, terima kasih buat Mas Zaki. Bisa diceritain lebih lanjut nggak Mas? Maksudnya harga yang menjatuhkan itu sebesar berapa nominalnya? Soalnya mungkin teman-teman yang ada di sini juga belajar bareng ya. Maksudnya yang namanya harga menjatuhkan itu sebesar apa? Kayak gitu. Bisa nggak Mas dijelasin lebih lanjut? Contoh simpelnya lah, untuk harga yang menjatuhkan itu kisaran berapa? Kayak misal kita itu harga pasaran misal di sini di kota saya sendiri, kalau misal video wedding sinematik itu paling minimal itu 3,5. Kalau misal kayak saya mungkin buat saya itu 2,5 masih masuk gitu, tapi bagi mereka itu 2,5 itu udah menjatuhkan ya gitu. Gimana sih buat kita memulai press release itu dan mendapatkan klien gitu loh, sedangkan klien itu ketika melihat kita itu, wah kamu belum punya portofolio nih ya gitu, pasti mereka itu lebih perginya ke yang udah punya portofolio, udah punya hasil yang sesuai gitu. Oke, terima kasih Mas Zaki untuk gambarannya. Coba tak bahas dari beberapa opsi ya, maksudnya beberapa pilihan yang bisa mungkin Mas Zaki tentukan. Yang pertama adalah sebenarnya gini Mas, dengan harga 3,5 juta itu memang sudah bisa masuk sebenarnya sih seperti itu. Cuman yang terjadi adalah ketika Mas memasukkan harga di bawah 2,5 juta, yang terjadi adalah gini Mas, ketika harga itu rusak, nanti yang diuntungkan bukan videographer, tapi yang diuntungkan adalah klien. Jadi saran saya yang bisa Mas Zaki lakukan adalah pertama, percaya diri terhadap harga yang Mas Zaki keluarkan. Misal memang Mas Zaki keluarkan 3,5 juta, ya percaya diri aja. Nah, sekarang tinggal Mas Zaki merubah brand Mas Zaki. Jadi contohnya merubah brand itu dalam artian penampilan kita, face validity kita, kemudian cara berpikiran kita, kemudian ketika kita mengerjakan video atau project-project yang yang istilahnya kecil pun kita harus totalitas, kita harus mengerjakan dengan hasil yang lebih dari harga yang ditawarkan. Misal harganya 3,5 juta, kita harus ngerjain layaknya harga 10 juta. Jadi biar mereka yang nantinya sebagai klien kita merekomendasikan hal yang sama terhadap teman-temannya yang akan nikah juga dan sebagainya. Jadi intinya di awal adalah
Mas Zaki nggak usah minder terhadap harga 2,5 juta. Aduh, aku nanti nggak dapat klien, aku nanti nggak dapat ini. Karena yang terjadi seperti ini, Mas. Menurut pengalaman saya ini, padahal nggak punya portfolio sama sekali. Nah, kemudian setelah ngerasain susahnya wedding videografi, membuat storytelling yang berbeda setiap setiap klien ke klien, kita harus mengapresiasi diri kita. Karena ketika kita nggak mengapresiasi diri kita, yang kasihan siapa? Yang kasihan keluarga kita. Karena apa? Kita ngerjain videografi, ngerjain project, kita itu 4 hari. 4 hari itu full 4 hari itu kita fokus, kita benar-benar ngerjain secara maksimal. Otomatis yang dikorbankan siapa? Keluarga kita. Jadi intinya adalah yang pertama, Mas Zaki bisa gunain cara saya yaitu percaya diri. Setelah percaya diri itu dengan harga yang segitu, yakin aja dapat. Yang kedua, ketika sudah percaya diri, Mas Zaki mulai untuk nge-branding sosial media, nge-branding mulai membangun relasi terhadap teman-temannya. Jadi untuk ketemu ke klien, gimana cara kita untuk mempersuasi, mulai dari cara bicara kita. Kita harus masuk ke dalam istilahnya satu frekuensi dengan klien kita. Intinya yaitu tadi, permainannya Mas Zaki juga harus tahu yang namanya marketing. Jadi pemasaran yang baik itu seperti apa. Intinya jangan sampai harga di bawah pasaran itu muncul. Karena apa? Ketika harga pasaran itu muncul, oke, Mas Zaki dapat project banyak. Tapi Mas Zaki nantinya ke depannya akan susah naik. Uangnya itu bakal susah naiknya. Prestisnya bakal susah. Karena apa? Karena orang sudah kenal harganya 2,5 juta. Kayak gitu. Jadi saran saya lebih baik ya keluar dengan harga yang sama. Kita kita kompetisi secara fair-fairan, kita kompetisi secara ilmu, kita kompetisi secara teknik videografi, kita harus percaya diri terhadap kita hasilkan seperti itu. Silakan Mbak Vena. Mau tanya ya. Itu kan misalnya kalau kita mau membentuk satu tim tuh, gimana bisa kita mencari anggota tim itu yang memiliki satu pikiran. Terus kan biasanya kalau ada project itu setiap anggota kan pasti memiliki berbeda ide itu. Caranya biar kita menyatukan ide tersebut tuh gimana? Pertanyaan yang bagus Mbak Vena, karena untuk membuat tim yang solid di production house itu sangatlah susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita jujur aja, maksudnya SOP yang udah kita bikin kadang di lapangan sangat tidak bisa diaplikasikan secara real seperti itu. Dan memilih tim yang sepemikiran atau ini, ya Mbak Vena juga harus tahu yang namanya karakteristik orang-orang itu tadi. Jadi misal Mbak Vena cocoknya dengan orang dengan tipe yang seperti ini. Jadi tim yang Mbak Vena rekrut ya kemungkinan yang seperti ini. Nah, lanjut Mbak Vena harus di awal sudah menjelaskan di depan untuk tim in-house-nya Mbak Vena. Jadi tim intinya Mbak Vena bahwa yang utama dari bisnis ini adalah komitmen. Komitmen seperti apa? Jadi komitmen benar-benar ngembangin bareng-bareng, mencapai target bareng-bareng, karena ini bisnis bukan sekedar hanya semata uang. Karena kalau ini bisnis semata uang, yang terjadi adalah ketika uang itu tidak share secara merata, akan terjadi kerusakan di dalam tim. Kita bikin sebuah family, jadi kekeluargaan dalam tim ini, tapi bukan kekeluargaan yang keluarga yang kita jadikan tim, bukan, tapi tim yang kita anggap sebagai keluarga. Jadi profesional dapat, tapi kita juga harus mengerti masalah
yang terjadi di tim kita. Kemudian untuk mendapatkan tim yang sepemikiran, Mbak Vena, saran saya harus mengeset yang namanya sistem terlebih dahulu di dalam bisnis Mbak Vena. Jadi budaya kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa, Mbak Vena harus punya itu. Karena apa? Ketika mereka tidak berjalan sesuai dengan SOP, ya Mbak Vena bilang aja, loh kok nggak sesuai sama ini, kayak gitu. Jadi intinya mereduksi hal-hal yang terjadi di bidang kreatif itu harus punya yang namanya SOP. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu gimana menyatukan ide. Jadi gini Mbak Vena, dalam project, usahakan jangan semua jadi director. Pasti ada pos-posnya. Misal Mbak Vena jadi director, ya Mbak Vena yang menentukan ide itu larinya kemana. Kalau mungkin Mbak Vena butuh opsi atau butuh masukan terhadap dari tim Mbak Vena, ya memang ya kita harus mendengarkan. Cuman yang menentukan ini jalannya kemana Mbak Vena sebagai director. Nah, untuk kameramen ya juga gitu, nggak boleh melangkahi director. Jadi mereka harus tahu SOP-nya kameramen itu sebatas apa, SOP-nya editor itu sebatas apa. Jadi yang proses pengambilan keputusan yang paling final ya ada di Mbak Vena sebagai ini. Jangan semua ngerasa dirinya sebagai director, akhirnya mereka, oh jangan kayak gini, jangan ini, malah nggak jalan. Seperti itu. Jadi saran saya kalau misal ada project A, ini yang megang siapa ini, PIC-nya atau direkturnya siapa? Ya itu serahkan kepada itu. Kalau mungkin ada ide yang lebih bagus, ya kita sekedar ngasih masukan. Kita nggak boleh untuk merubah apa yang direktur lakukan seperti itu. Jadi harus tahu koridor-koridornya atau batasan-batasannya di tiap divisi seperti itu. Iya Mas, saya Mei dari TAP Branch Malang. Jadi gini Mas, misal kita kan videografinya di bidang wedding. Nah, kita itu kebiasaan dapat klien dan kita mendalami itu lebih di yang kayak temanya di indoor gitu. Nah, terus ada klien datang, itu dia mintanya outdoor dan kayak tema garden party gitu loh. Itu kita berani dan take it apa kita nyerah gitu. Soalnya kan kita udah nggak mendalami di bidang itu gitu loh Mas, di outdoor. Semisal kan kita mendalaminya misal ya di gedung kayak di aula geraha gitu ya. Terus ternyata mintanya si klien ini nanti konsepnya weddingnya mereka itu kayak di pesisir pantai gitu loh Mas, kayak di luar gitulah. Kalau saya pribadi ya, ini berdasarkan jiwa kreativitas dan jiwa tantangan yang mendalam. Kalau saya itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau saya pribadi ngelihat ada klien yang punya ide yang luar biasa atau ada ide yang berbeda daripada biasanya, kenapa enggak? Karena pengalaman itu nantinya akan jadi sebuah pengalaman yang berharga ketika next ketemu klien-klien yang sesuai dengan seperti itu. Jadi kedepannya bakal membuka peluang bisnis Mbak Mei ketika ngerjain pre-wedding dan lain sebagainya yang itu outdoor juga. Nah itu jadi pengalaman berharga sih. Kalau menurut saya sih kenapa enggak kita take? Karena itu kan bagian dari aktualisasi diri kita sebagai pekerja seni. Jadi kalau pekerja seni itu dapat tantangan itu rata-rata bukan malah ditolak, tapi malah ayo gitu. Jadi saran saya kenapa enggak untuk dikerjakan? Karena Mbak Mei sendiri sudah berpengalaman di indoor, otomatis outdoor itu hanya bedanya tempat aja. Sementara kalau peralatan ya mungkin ada perbedaan sedikit, tapi itu menjadi poin berharga ketika nantinya ada next video-video atau project-project yang outdoor juga seperti itu. Kalau pandangan saya seperti itu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Megan Karuna dari TAP Branch Malang. Di sini yang saya tanyakan itu sebenarnya saya kan udah kumpulkan beberapa foto video proyekan saya dari tahun 2018 itu Mas ya. Tapi yang saya bingungkan itu gimana mau menampilkan
Nah, masa kita harus upload di Instagram itu kayak misalnya wedding sendiri atau yang foto produk sendiri atau digabung atau dipisah itu seperti apa? Ini kan saya udah ada beberapa foto video proyekan saya dari tahun 2018 Mas ya. Terus yang saya bingungkan itu kita mau menampilkan portfolio yang kita punya itu gimana? Pengorganisasiannya itu seperti apa? Ingatnya sendiri atau foto produknya sendiri digabung dipisah itu seperti apa Mas? Itu yang saya bingungkan. Oke. Ini masalah branding juga ya. Jadi teman-teman juga harus memahami bahwa kita nanti pengen terkenal di mana kayak gitu. Jadi saran saya kalau memang mau fokus di weddingan, ya yang nantinya diupload di masalah perweddingan. Misal wedding, pre-wedding, engagement dan lain sebagainya. Kalau mungkin foto-foto model, saran saya ya maksudnya bukan di tempatnya seperti itu. Jadi itu hal yang berbeda. Tapi kalau misal foto wedding dan video wedding, Mas Megan mau jadiin satu di satu sosial media, it's okay karena itu masih masuk dalam tema pekerjaan Mas Megan sendiri. Yang berbeda, misal contohnya street photography. Misal street photography, sementara Mas Megan bisnisnya di bidang wedding videography. Nah, itu kan jadi hal yang berbeda. Saran saya mungkin dibedain Instagram account untuk bisnis dan Instagram account untuk pribadi. Contohnya saya sendiri kalau video-video receh yang saya lakukan sama anak saya ya saya pakai Instagram pribadi saya. Kalau yang video-video project wedding dan lain sebagainya saya pakai di Zeta Picture. Kalau yang company profile saya pakai di akun yang lain seperti itu. Jadi saran saya disesuaikan dengan branding Mas Megan sendiri. Nah, branding sendiri itu juga harus punya strategi. Strateginya seperti apa? Nah, strateginya misal desain yang Mas Megan mau seperti apa? Misal 3 postingan 1 baris itu digabung seperti apa? Didesain digabung agar memudahkan klien yang baru melihat portfolionya Mas Megan itu lebih tertarik. Itu juga termasuk dari strategi nge-branding. Jadi saran saya ketika Mas Megan sudah menemukan atau fokus kemana, yaitu yang yang difokuskan untuk dimasukkan ke portfolio di akun Instagram atau sosial media Mas Megan. Itu. Terima kasih Mas ya atas penjelasannya. Kan bulan-bulan akhir bulan ini nggak ada job nih, nggak ada job. Nah, apakah nanti di bulan berikutnya akan dikasihkan atau tidak, Mas? Soalnya ini anggota pada minta gitu. Gini Mas Wais, ini mulai masuk ke dalam aplikasi yang sebenarnya ya. Maksudnya ketika di keadaan COVID seperti ini kita nggak ada job, nggak ada apa dan lain sebagainya. Ya saya bilang terus terang ke tim saya. Ini contoh simpelnya. Saya bilang, ini kita kondisinya seperti ini dan kemungkinan di beberapa bulan ke depan kita juga bakal diundur ini karena melihat dari analitik dan lain sebagainya ini bakal jadi istilahnya puasa kita untuk mendapatkan penghasilan sampai beberapa bulan ke depan. Nah, karena kita punya pengaturan keuangan yang jelas dari awal sebelum adanya COVID ini, ya alhamdulillah saya masih bisa untuk survive dalam waktu 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan dengan membayar gaji secara 100% seperti biasanya. Cuman saya bilang ke tim saya bahwa ini saya lakukan atau kita lakukan karena saya pribadi menganggap kalian adalah keluarga. Jadi yang tak utamakan kalian. Jadi tetap kalian mendapatkan hak yang maksimal, tapi saya ingin sesuatu yang lebih maksimal lagi dari kerjaan kalian. Contohnya apa? Ya, contohnya misal simple seperti ini. Waktu kemarin kita buka-bukaan aja. Waktu kemarin di bulan Maret ya
setelah project di Surabaya, sempat work from home 2 minggu. Nah, seminggu pertama terjadi penurunan kinerja karena kebiasaan kerja di tim di dalam sini. Kebiasaan saya kontrol langsung. Akhirnya di dalam seminggu nggak menghasilkan video yang sesuai dengan ekspektasi saya. Akhirnya di minggu berikutnya kita langsung terus terang. Ini posisi keadaan kita kritis. Core bisnis berubah dari yang tadinya weddingan, kita harus fokus geser ke YouTube. Gimana caranya kita share sebanyak-banyaknya, gimana caranya kita kuat bareng-bareng, gimana cara kita bermanfaat bagi teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, sehingga harapannya apa? Harapannya negara kita itu nggak menjadi krisis yang terlalu besar. Nah, contoh simpelnya gini, setiap hari harus produksi satu video. Nah, satu video untuk YouTube. Walaupun intinya di YouTube itu sebenarnya nggak menutup operasional pekerjaan selama sebulan, tapi itu salah satu yang menghasilkan daripada kita nungguin job job wedding terus nggak ada yang wedding, kan sama aja bunuh diri. Nah, kita harus tahu akan beralih kemana core bisnis kita. Nah, tentunya harus di dalam koridor yang sama, yaitu videografi. Nah, teman-teman bisa gunain platform-platform seperti jual footage, misal drone dan lain sebagainya, bisa maksimalin di situ, atau teman-teman bisa memulai akun YouTube-nya, atau teman-teman bisa memulai hal-hal yang lainnya. Nah, itu kalian bisa obrolin sama tim kalian. Contoh simpelnya ada kemarin ngobrol sama teman saya yang juga sebenarnya bukan di bidang bisnis videografi, cuman dia punya co-working space dan coffee shop. Nah, dia akhirnya bilang kepada saya, ya kita harus benar-benar ngerubah pola core bisnisnya dari yang dulunya minum di tempat, makan di tempat. Akhirnya kita harus bisa buat kemasan. Jadi kemasan yang ready untuk di delivery order. Nah, itu yang kita harus lakukan di kondisi-kondisi situasi krisis seperti ini. Jadi intinya kita harus tetap kalau memang fokus ke bisnis videografi, ya kita harus tetap melakukan karya-karya yang maksimal. Nah, tentunya juga perlu ngobrol sama tim Mas Faiz, ya kedepannya gimana, kayak gitu. Dan juga nggak menutup kemungkinan kita bisa juga merumahkan tim kita yang selama ini bareng sama kita, ya gimana lagi gitu loh, karena kita nggak punya lagi uang untuk kita bagi untuk bareng-bareng, ya salah satu cara yang paling akhirnya di situ. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sudah membaca skemanya nanti ke depannya bakal seperti ini, untungnya di bulan dari mulai Desember sampai sekarang, saya pasti menyisihkan sekian puluh juta untuk kondisi-kondisi seperti ini. Nah, untungnya itu tadi, kita hanya bertahan untuk membayar operasional seperti biasa 4 bulan. Nah, harapan kita dengan 4 bulan itu, kita di bulan ketiga atau keempat itu sudah mulai ada project, atau yang harapan selanjutnya, YouTube saya pribadi bisa mulai menghasilkan. Itu sih yang yang jadi poin Mas Faiz bisa terapkan di tim Mas Faiz. Lanjut ke Muhammad Kurniawan. Silakan Mas, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wawan Mas, dari Makassar. Iya Mas Wawan. Dari mana Mas? Makassar. Dari Makassar. Jauh Oh, Makassar, jauh banget ya. Keren. Iya ya, gimana Mas Wawan? Saya saya baru 3 bulanan nih, tim yang terdiri dari 4 orang.
Jadi tim saya itu 2 fotografer, 2 videografer. Kemarin kebetulan saya berinisiatif sendiri buat satu tim. Jadi latar belakang kami ini 4 orang freelance, sebagai freelance. Makanya saya berinisiatif untuk buat gimana kalau kita buat satu PH Makassar. Terus sistem yang saya pakai itu kita kan semua dari nol, cuma pada modal kamera doang. Jadi sistem yang saya pakai itu hasil dari keuntungan bersih dari prestis yang kita terapin itu kita gunain untuk pengadaan alat. Jelas gak? Iya, lanjut. Pengadaan alat terus? Pengadaan alat, terus itu sih cuma kita tanggapannya aja gimana pandangannya Mas dengan sistem yang saya pakai itu. Oke. Kebayang gambaran dari Mas Wawan sendiri. Jadi awal dari freelancer bareng-bareng ya, semua freelancer, kemudian jadi satu di PH atas inisiatif dari Mas Wawan. Itu menurut saya sebuah langkah yang bagus ya Mas. Maksudnya karena dari yang tadinya sendiri-sendiri mulai jadi suatu tim yang solid yang akan punya tujuan yang bareng-bareng ke depan. Nah, masalahnya yang terjadi adalah ketika freelancer itu dijadiin satu, yang harus Mas Wawan lakukan adalah breakdown secara jelas, secara terbuka tentang sistemnya. Sistem seperti apa? Sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem sistem pekerjaan, terus kemudian gaji dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal ada teman lain yang nanti bergabung gimana? Karena ketika itu tidak dijelaskan di awal, saya yakin nanti di satu momen ada mereka-mereka yang akhirnya melenceng dari target atau visi misi perusahaan di awal. Nah, visi misi ini kelihatannya simpel, tapi sebenarnya itu jadi fundamental bagi PH Mas Wawan. Nah, kenapa ini wajib di-clearkan di awal? Karena ketika terjadi perselisihan, kita balik di visi misi di awal. Visi misi gambarannya seperti akad itu. Nah, akad itu ya sebelum kita akad, kita harus saling kenal satu sama lain. Jadi saling saling mengerti. Misal si A, si B, si C. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misal punya alat kamera ini. Nah, dengan alat itu menghasilkan aset perusahaan senilai berapa ratus juta, misal katakanlah seperti itu. Jadi yang punya perusahaan ini udah jelas strukturnya. Jadi si A ini punya berapa persen sahamnya, si B punya berapa persen sahamnya, si C punya berapa persen sahamnya. Nah, dengan seperti ini udah jelas di awal. Kemudian ketika dapat penghasilan, ketika pembagian hasil dari situ ya dibalikin dari aset itu tadi. Nah, ketika si A misal punya aset sekian persen, ya mereka juga harus dapat uang, maksudnya lebihnya dari sekian persen itu, kayak gitu. Jadi simpelnya Mas Wawan, saran saya ngobrolin nggak cuman sekedar ayo kita bisnis bareng, nggak sesimpel itu. Mas Wawan harus nge-breakdown mulai dari sistem sampai mulai dari visi, target, sistem sampai SOP secara detail dan rinci. Karena apa? Karena meminimalisir perselisihan yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Karena saya paham itu, maksudnya sering terjadi seperti itu, akhirnya ya itu tadi, dengan hasil seperti itu kita
mengevaluasi untuk bikin sistem yang memang benar-benar efektif digunain untuk sebagai PH yang akan berkembang ke yang lebih besar lagi, seperti itu. Bagusnya gimana sih kalau semisal si klien pengen ke, taruhlah katakan studio kita, terus kitanya ini nggak punya studio, terus jadi ya mungkin kita ngadain studio sendiri atau kita ketemunya di luar atau gimana? Jadi gini Mas, balik lagi ke target atau visi misi ke PH Mas Wawan. Jangan semua Mas Wawan raih atau semua mencoba untuk ngambil project yang ada. Jadi kalau memang ngelihat dari riset dari kekuatan bisnis Mas Wawan, misal nggak punya studio, ya salah satu caranya kalau memang Mas Wawan mau ngambil project itu, Mas Wawan harus kerjasama atau punya rekanan di bidang studio. Kalau misal Mas Wawan karena gini, untuk membuat sebuah studio itu butuh modal yang besar, Mas. Jadi saran saya dengan modal yang Mas Wawan punya, itulah yang dimaksimalkan terlebih dahulu. Jadi misal kalau bisanya sekedar foto wedding dan foto pre-wedding di luar di luar studio, ya Mas Wawan clearkan di depan ke klien Mas Wawan. Contohnya bukan nolak, tapi gimana kalau misal konsepnya kita di kafe, di di pantai atau di pemandangan yang lain lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi pola pikirnya bukan kita mengharuskan itu ada, tapi kita mengasih opsi yang lain agar klien juga ada gambaran. Kalau memang si klien bilang, Mas aku pengen tetap di studio, oke. Kalau memang Mas Wawan mau ngambil project itu, saya sarankan untuk rekanan ke studio yang Mas Wawan kenal. Tapi kalau untuk bikin studionya, saya sarankan tidak, karena uang modal yang besar itu langsung dialokasikan ke studio. Ibaratnya studio itu kayak bikin anak perusahaan. Anak perusahaan kan butuh dididik dulu, butuh dikembangin dulu, butuh disuapin dulu, sampai benar-benar mereka itu bisa jalan kaki sendiri. Kayak gitu kan. Jadi saran saya, fokus kepada bisnis Mas Wawan dulu, yang sudah berjalan ini, semakin berkembang sampai Mas Wawan punya dana lebih untuk membuat studio, barulah itu jadi sebuah langkah yang berikutnya. Seperti itu Mas Wawan. Halo, selamat malam Om. Ya, malam. Iya, selamat malam. Ini saya mau tanya tentang ini. Kemarin saya berempat, beberapa bulan yang lalu itu memiliki rencana untuk membangun sebuah PH yang fokus di product advertise. Nah, kita kebingungan di menawarkan jasa kita, tapi kita tetap menghargai kreativitas kita ke sebuah restoran atau kafe yang kita tuju. Kita kemarin kebingungan jika kafe itu meminta feedbacknya ke mereka itu apa. Terus untuk kita harus menghargai kreativitas kita berapa dengan feedback yang mereka minta. Kita bingung di sana. Mas Bakna, kalau ngelihat dari ceritanya Mas Bakna ini, saya rasa belum keseluruhan dari step by step yang dari 1 sampai 5 itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi saran saya sebelum Mas untuk menawarkan ke kafe atau ke mana, itu Mas harus tahu nih mulai dari step 1 sampai step ke-5. Dan salah satunya ada di press list. Nah, press list itu Mas juga harus tahu rinciannya yang nanti bakal mereka dapatkan itu seperti apa. Nah, ketika Mas sudah siap rincian press list dan company profile-nya, barulah Mas untuk menawarkan. Jangan kebalik, jangan menawarkan dulu baru Mas kebingungan tentang apa yang mau dikasihkan dan lain sebagainya. Mas sudah harus punya standar sendiri untuk menawarkan diri kayak gitu.
Jadi saran saya jangan kebalik, harus internal dulu yang diperbaiki, jangan sampai eksternal tahu keburukan internal kita. Jadi intinya seperti itu. Bisa dimengerti, Mas. Jadi meskipun kita belum ada portofolio, tapi kita sudah memiliki press list dengan style kita sendiri itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting proses untuk kita meyakinkan kliennya itu yang perlu Mas untuk meningkatkan diri. Jadi benar-benar kita harus ngerti klien kita yang mau kita ajak bicara itu siapa. Misal yang punya kafe lah. Si yang punya kafe sukanya hobinya apa. Nah, ketika obrolan ringan, kita tahu apa kesenangan dia, akhirnya kita bisa ngobrol dengan enak, kemudian kita bisa menawarkan secara pelan-pelan nih. Mas, aku bisa loh bantuin kafenya. Seperti ini. Aku nanti bakal konsep ini. Jangan takut ketika Mas Bekna belum punya portfolio, jangan takut ide Mas Bekna itu akan ditiru sama orang tersebut, jangan takut. Karena apa? Belum tentu mereka bisa mengerjakan ide yang disampaikan oleh Mas Bekna. Jadi intinya sampaikan aja apa yang pengen Mas Bekna sampaikan dan coba persuasi mereka sampai mereka mau. Nah, kalau mereka belum mau, berarti ada yang salah dengan cara komunikasi kita. Berapa persen setiap wedding untuk tim, Mas, agar tim tetap solid? Misalnya setiap wedding 10 juta, nah berapa persen untuk tim? Jadi gini, Mas, dari 10 juta, misalnya 10 juta nih, ada yang namanya cost produksi, katakanlah 25% lah dari angka 10 juta itu. Untuk pertama, bayar sewa alat, kemudian bayar makan dan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa persen lagi untuk post produksi. Misal katakanlah di 25% itu kan kita punya 50%. Nah, 50% ini jangan dihabiskan semua. Nah, 50% ini kita keep. Karena apa? Karena yang namanya bisnis kita ini kan fluktuatif. Ada kadang kita dapat banyak, ada kadang kita puasa. Kalau nggak ada weddingan, kita nggak weddingan. Nah, kita harus keep berapa persen itu untuk ke depannya. Nah, kalau memang dirasa cukup di 25% itu kita bisa bagi-bagi buat tim, ya kita jelasin ke tim kita. Asalkan ya kita jelas 50%-nya ini bukan semata-mata untuk kita memperkaya diri sendiri. Tapi 50% ini sebagai jaga-jaga ke depannya kita harus mengembangkan di bidang apa. Misal ketika kita nggak punya ruko, kita nggak punya tempat base camp, ya 50% ini kita nanti tabung sampai akhirnya kita bisa nyewa ruko. Lah ruko ini buat siapa? Ya buat kita bersama, bukan buat si pemiliknya. Karena dengan adanya ruko, Mas Sapta bisa menjelaskan ke timnya, ini loh hasil karya teman-teman. Ini yang nyewa juga teman-teman. Jadi ini semua hasil keringat bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi kita punya next kita punya kamera yang bagus ya, yang pakai juga timnya kita. Kita punya alat transportasi yang mumpuni, ya nanti yang ngerasain kita bareng-bareng. Jadi intinya yaitu tadi kita harus menjelaskan ke teman-teman. Kira-kira dengan hasil sekian ini kita bagi kayak gimana. Kalau memang kita bagi sekian, ya udah dengan misal 50% sisanya itu kita bisa keep, ya kita keep sesuai dengan target-target perusahaan di kemudian hari. Kayak gitu. Tentunya si Mas Sapta misal sebagai pemilik bisnis tentunya punya resiko yang lebih besar. Jadi secara pembagian itu sebenarnya nggak ada hitungan khusus ya. Cuman kalau di waktu saya belajar di manajemen dalam organisasi, nah itu pasti ada yang namanya resiko dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang memang hitungannya lebih besar. Jadi misal kita sebagai direktur dari perusahaan, ya tanggung jawabnya kan besar terkait dengan arah bisnis kita kemana, terus terkait dengan ketika nanti terjun di klien, kita juga nanti ngatur
konsep dan lain sebagainya, atau mungkin kameramen kita kan tanggung jawabnya simple, ngambil gambar, jaga gambarnya itu sampai di backup dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tanggung jawab itu nanti bisa diturunkan menjadi persenan-persenan kayak gitu. Itu kalau persenan-persenan kita kembaliin ke Mas Sabta sendiri. Nanti pembagiannya seperti apa? Kalau gambaran saya sih seperti itu. Oke, di sini saya ada pertanyaan untuk Mas CH ya. Untuk strategi marketing yang dilakukan oleh brand Mas tuh seperti apa ya? Misalnya contoh di IG, YouTube. Ada media-media lain nggak seperti antara lain yaitu terus bagaimana cara mengoptimalkan media dari IG itu, YouTube itu biar menjadi marketing terhadap brand kita ini. Oke, terima kasih Mas Naufal. Strategi pemasaran ya, pemasaran. Oke, untuk kita merinci strategi pemasaran, sebelumnya kita harus tahu Kita harus tahu target pasar kita kemana. Kemudian setelah kita tahu, kita tentukan dan berdasarkan kualitas kita sendiri, misalnya tentukan ke target menengah ke atas, katakanlah seperti itu. Oke, menengah ke atas. Menengah ke atas kita harus riset juga. Mereka menengah ke atas itu biasanya media-media sosial yang mereka gunakan media apa kayak gitu. Tentunya yang paling mereka mereka gunakan kurang lebih di IG dan di YouTube. Nah, untuk strategi pemasaran untuk IG dan YouTube, tentunya mereka yang pengen meng-hire kita pasti pengen ngelihat portfolio yang bagus. Nah, di portfolio yang bagus itu gimana caranya? Kita harus mendesain tatanan dari IG itu nanti seperti apa. Ini sebenarnya aku mau cerita sedikit. Jadi sebelum pergantian tahun yang tahun ini 2009 ke 2020, ini kira-kira apa yang kurang dari tim kita, apa yang harus kita benahi. Dan saya sukanya ketika mereka bilang, Mas, IG-nya coba kita bikin IG yang eye-catching. Jadi yang mereka ngelihat pertama kali langsung suka dan langsung berniat untuk memfollow. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita breakdown lagi. Harus menggunakan misal kalau saya pribadi harus menggunakan multiple post untuk foto. Sementara untuk video kita harus bisa kaitin antara IGTV dan video teaser dan lain sebagainya, kita harus kaitin di satu postingan. Jadi secara orang ngelihatnya oh enak ya seperti ini. Untuk tutorialnya teman-teman bisa cek di YouTube saya. Nah, kenapa kok di Instagram dan di YouTube? Karena yang pertama Instagram itu merepresentasikan video-video singkat kita waktu dulu gimana cara kita menjual dengan video singkat itu udah mampu meraih hati customer. Nah, tentunya nggak cuman dari konten video singkat yang bagus atau teaser yang semenit itu yang bagus, tapi kita harus punya face validity yang bagus juga. Face validity itu dalam artian cover-cover yang ada di depannya, di depan feed teman-teman itu harus juga bagus, yang membuat orang itu akhirnya mau untuk ngeklik dan mau untuk melihat video kita. Tentunya sebelum masuk ke dalam desain, saran saya harus dimulai dari kualitas video atau kualitas konten yang nantinya teman-teman bisa bagi. Setelah kualitas itu bagus, storytellingnya bagus, teman-teman bisa percantik lagi dengan desain. Jangan kebalik, desainnya bagus tapi begitu diklik ternyata videonya cuma sebatas ini. Nah, eman kayak gitu. Karena ketika konten yang bagus membuat klien kita itu akan merekomendasikan kepada pacarnya. Sering kok di IG itu ada yang aku pengen pedang pora kayak gini, yang aku pengen kayak gini dan lain sebagainya. Kan itu nanti jadi jadi snowball lah istilahnya, dari klien ke klien, dari mulut ke mulut, seperti itu. Nah, kenapa kok di IG? Ya itu tadi, tak jelasin, ketika di IG itu bisa nge-link ke YouTube.
Nah, YouTube kenapa tak kembangin? Karena YouTube itu sebagai media, ibaratnya kalau kita ngobrol secara konvensional ya, YouTube itu seperti tokonya videografer. Kalau videografer nggak punya toko, ya gimana caranya mereka ngelihat video-video kita? Nggak bisa ngelihat jajanan kita. Kayak gitu. Jadi kenapa harus bikin channel YouTube? Dulu memang tujuan awal bikin channel YouTube itu sebenarnya cuma sekedar naruh hasil karya saya ditaruh di YouTube. Tapi alhamdulillahnya ketika dapat feedback yang bagus dari teman-teman dan lain sebagainya, kita juga mikir bahwa YouTube itu nggak sekedar cuma naruh nggak sekedar cuma naruh portfolio, tapi juga nge-branding kita. Ketika kita punya branding yang bagus, kita nggak perlu susah-susah untuk mencari klien. Justru klien yang nyari kita. Jadi YouTube itu fungsinya sebagai toko dan Instagram fungsinya sebagai mini toko lah istilahnya seperti itu. Sama-sama dua-duanya sama-sama toko. Jadi gimana caranya kita kita nata toko itu dengan bagus sehingga menghasilkan jajanan-jajanan kita tertata rapi dan menghasilkan branding kita yang bagus. Contoh simpelnya kalau ngelihat masalah toko ya, toko kelontong sama toko misal roti Holland Bakery, kan kita begitu masuk ke Holland Bakery nggak begitu sumpek, terus kita ngambil roti itu nyaman, terus habis itu kita bisa memilih dengan enak. Rata-rata mereka yang menengah ke atas pasti nyarinya yang seperti itu. Nah sekarang balik lagi ke teman-teman, mau nargetin ke menengah ke atas atau menengah ke bawah seperti itu. Ya, yang mau saya tanyakan sama seperti Mas Noval tadi tentang strategi marketing ya. Kalau tadi kan optimasi media. Nah ini kalau secara offline itu strategi apa yang cocok gitu? Kayak misal door to door kah, ke nawarin jasa ke wedding organizer atau ke make up gitu. Nah terus apa ya? Terus sebulan itu biasanya menargetkan berapa klien gitu. Nah untuk mendapatkan target itu seperti apa gitu? Oke, Mas Aan. Jadi selain strategi pemasaran yang yang Instagram dan YouTube, teman-teman sebenarnya bisa mengeksplor lebih jauh terhadap Instagram itu. Jadi bisa bersponsor dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang melakukannya atau yang lain sebagainya. Karena gini, ketika kalau saya pandangan pribadi ya, ini boleh diterima atau boleh enggak atau sekedar gambaran. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah punya satu kerjasama khusus terhadap WO atau terhadap make up artis atau terhadap vendor-vendor yang lain. Saya nggak pernah ada kontrak khusus. Karena apa? Karena sebenarnya gini, ketika kita masuk ke dalam naungan WO, kemungkinan ya ada pemotongan harga dan lain sebagainya. Lebih baik kita fair-fairan aja ke ke klien kita. Kalaupun nanti klien kita menggunakan WO untuk menghubungi kita, ya kita menganggap itu adalah customer kita, jadi B2C langsung gitu. Nah, beda kaitannya ketika kita memasarkan ke company, kita harus punya relasi. Nah, ketika kita punya relasi, gimana kita masuk ke dalam company tersebut, ya otomatis kita harus door to door, harus kita ngobrol, kita ngajak ketemu di mana, terus kita istilahnya kita kasih fasilitas yang enak lah istilahnya untuk kita ngobrol. Misal kita ketemu di restoran yang mahal untuk ngobrol secara berkelas dan lain sebagainya, itu akan menjadikan strategi pemasaran tertentu terhadap special case yang nantinya Mas Aan bisa lakukan. Jadi contoh simpelnya kayak saya kan lagi ngembangin company profile. Jadi kita lebih ke arah company profile dan lain sebagainya. Ya kita bikin sebuah portfolio, bukan portfolio, company profile dalam bentuk yang elegan. Kita taruh hasil karya kita dalam flash disk yang bagus. Kemudian kita
ajak ketemu si orangnya, kita ngobrol, kita sering kontak sama mereka, dan itu untuk mengarah ke company profile. Tapi kalau mengarah ke wedding, karena itu modelnya B2C, jadi teman-teman bisa kalau saya pribadi ya, bisa cuman sekedar Instagram dan YouTube, karena itu yang paling efektif. Kalau memang teman-teman aktif di grup WA dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk posting portfolio kalian, hasil kerja kalian, tawarin jasa kalian, itu nggak masalah. It's okay. Kayak gitu, Mas Aan. Jadi kalau untuk target sebulan itu target sebulan bayar karya segini misalnya. Nah, itu targetnya berapa klien yang didapat dalam 1 bulan itu? Saya sebenarnya nggak ada, kalau di saya pribadi ya. Kalau saya pribadi satu project aja sudah mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Jadi saya nggak ada target untuk kita harus sebulan harus berapa, nggak ada target. Yang saya utamakan di sini adalah setiap ngerjain satu project aja, kita harus totalitas benar-benar. Karena apa? Kualitas itu yang memang kita jaga dari awal sampai akhir, sampai saat ini pun kita jaga. Kenapa kita satu project aja cukup untuk beberapa bulan? Ya karena yang kita kejar adalah kualitas, bukan kuantitas. Tapi nanti ketika Mas Aan punya tim yang solid, yang bagus, Mas Aan mengembangkan bisnisnya dengan misal menerima sebulan 4 project, itu malah lebih keren. Jadi malah lebih keren dalam artian hasilnya bisa untuk setahun bahkan, kayak gitu. Jadi intinya kalau di saya pribadi nggak ada target yang muluk-muluk untuk sebulan harus berapa project, tapi kalau kapasitas kami untuk ngerjakan project selama sebulan, itu saya bilang ke klien saya untuk saat ini saya maksimal 8 klien, kayak gitu. Jadi Mas Aan juga nggak apa-apa menentukan setiap bulan, misal ada 4 project atau 10 project, it's okay, tergantung dari PH-nya Mas Aan sendiri, kemampuan dalam PH-nya Mas Aan sendiri. Ya, berarti kalau kliennya itu memang murni dari mulut ke mulut gitu ya, nggak pernah nawarin door to door ke vendor-vendor lain nggak ya? Nggak pernah. Karena kalau saya pribadi itu yakin sama karya saya. Jadi ketika Mas Aan yakin sama karya Mas Aan cukup cukup mengenalkan karya Mas Aan melalui Instagram, terus itu bersponsor. Kemudian taruh di YouTube, kalau mungkin ada klien yang baru, Mas contoh video yang seperti ini, kasih link YouTube, sudah selesai. Nah, kenapa kok kita, kalau saya pribadi ya, kenapa kita nggak mau untuk door to door? Karena image-nya nanti terbangun, ini cari project, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi memikirkan sampai sedetail itu. Jadi kalau memang sebagai wujud cara untuk pemasaran Mas Aan, is okay, terserah Mas Aan. Tapi kalau saya pribadi itu akan mempengaruhi dari branding image yang saya bangun dari awal, kayak gitu. Jadi intinya cukup Mas Aan, kalau saya pribadi ya, saya percaya sama hasil karya saya cukup taruh di Instagram, lama-kelamaan juga nanti bakal banyak orang yang ini. Dan jangan lupa bersponsor itu tadi. Bersponsor itu nanti meningkatkan engagement dari orang-orang yang lain. Bersponsor dari mana duitnya? Dari press release. Kita harus menyertakan press release di situ atau membebankan beberapa persen untuk kita mensponsorkan hasil karya kita, kayak gitu. Kalau nanya lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Untuk strategi IG Ads kan biasanya saya lihat DH Picture itu kan pakai IG Ads juga ya. Nah itu sasarannya ke siapa? Gini Mas Aan, sebelum-sebelumnya saya pakai sasarannya otomatis, jadi Instagram yang menentukan sendiri. Cuman begitu memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kenaikan itu berdasarkan dengan konten yang
di-share sama Mas Aan. Kalau kontennya sama kayak videografer yang lainnya, saya yakin nggak akan nambahnya itu nggak akan secara signifikan. Nah, tentunya untuk membuat Instagram Ads, Mas Aan harus punya konten yang bagus untuk di-share ke ke Instagram. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah target pemasaran atau target audience. Yang pertama saya gunain otomatis. Yang kedua saya riset, saya gunain sesuai dengan apa yang kita pengenin. Contohnya, misal gini, Mas Aan misal base-nya di Surabaya, katakanlah seperti itu. Ya Mas Aan taruh aja di Surabaya, kemudian Mas Aan perkecil ke ke durasi, rentang umurnya sekian sampai sekian, yang memang itu produktif untuk menikah. Kemudian pilih entah laki-laki bisa ditentang atau perempuan. Tapi kalau saya pribadi lebih seneng nyentangin ke perempuan. Karena apa? Justru yang sering melihat video wedding itu yang perempuan. Ketika perempuan itu udah suka, pasti dia pasti merekomendasikan videografer ini ke si yang cowoknya. Mas, aku pakai yang ini aja, kayak gitu. Nah, dari situ Mas Aan bisa riset Mas Aan efektif yang seperti apa. Kalau saya pribadi efektif yang langsung menuju ke booking us. Nah, booking us itu kita langsung naruh ke ke WA admin kita. Jadi langsung nanya ke press list ke WA admin kita. Tapi itu khusus ketika saya sudah mencapai istilahnya udah bisa nge-swipe up ke atas. Karena memang target di awal sebelum booking us itu saya pakai target visit profile dulu. Karena target utama untuk memasarkan itu adalah menaikkan follower Instagram saya sampai lebih dari 10.000. Itu target saya. Setelah 10.000 wis bebas wis. Nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk mempromosikan, cukup lah. Karena bisa membuka fitur swipe up itu untuk bisa kita langsung lanjut ke YouTube itu tadi. Kayak gitu, Mas. Jadi tergantung dari target pemasaran Mas Aan. Apa itu nanti menambah followers atau langsung ketemu ke klien yang menanyakan menanyakan press list-nya Mas Aan. Kayak gitu. Ya, Mas. Ini saya mau tanya sedikit. Ini kan saya baru awal-awal terjun di dunia videografi nih, Mas. Nah, untuk mengerjakan video wedding itu apa perlu menggunakan atau apa perlu membuat storyline dan storyboard terlebih dahulu atau langsung observasi ke lapangan? Saya sarankan kalau masalah storyboard dan storyline, saya sarankan Mas Wiki punya pegangan. Maksudnya pegangan dalam artian sebelum project wedding itu Mas Wiki sudah punya konsep bayangan. Nah, konsep bayangan ini Mas Wiki bisa dapat dari mana? Dari meeting klien. Jadi meeting vendor atau meeting ketemu sama kliennya langsung, Mas Wiki harus menanyakan lebih detail. Contohnya selama ini saya mesti tanya, Mbak, dinas di mana, maksudnya kerja di mana, kemudian pertanyaan-pertanyaan ringan itu sudah cukup untuk menggambarkan mereka itu pengen sesuatu yang seperti apa. Contoh, dinas di mana, masnya dinas di mana, ketemunya di mana, kemudian proses akhirnya mereka berdua untuk yakin satu sama lain itu gimana, itu pasti yang saya tanyakan ke setiap klien saya. Nah, itu untuk pas weddingan ya. Kalau untuk pre-wedding, saya sarankan harus punya storyboard yang benar-benar Mas Vicky buat. Jadi cukup storyboard itu gampang kok. Maksudnya kita bikin dari PPT, kemudian kita capture aja video referensi kita, capture taruh di storyboard. Aku pengen nanti Mbak nanti framingnya seperti ini, nanti kayak gini, konsep ceritanya kayak gini, kayak gitu. Kalau yang on the spot di lapangan memang alangkah baiknya kita preparation terlebih dahulu daripada kita blank di lapangan padahal ada momen bagus kita blank. Kalau ada momen bagus ketika kita punya storyboard, kita ambil aja, barangkali nanti masuk ke dalam storyboard kita. Kayak gitu. Jadi saran saya, Mas Vicky lebih baik preparation lebih banyak daripada
kosongan ketika take di lapangan kayak gitu. Oke, itu aja ya teman-teman pertanyaan dari teman-teman karena waktu sudah lebih 47 menit dari yang dijadwalkan. Tapi terima kasih antusias. Ini aku mau jawab itu aja sih terakhir. Siapa? Zul, ini ada pertanyaan dari Alif Inaya. Dia nggak bisa tanya, katanya ini sinyalnya jelek. Pertama, Bang, yang dimaksud dengan portofolio itu proposal kerjasama atau bisnis ya? Ada 3 sih, jadi sekalian aja ya. Terus yang kedua cukup menarik, segmen pasar akan lebih memudahkan kalau kita mengikuti tren kekinian atau sesuai dengan passion kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana cara memasarkan PH kita jika kita masih malu-malu? Pertama, portfolio. Jadi portfolio itu sebenarnya hasil kerja kita, track record kita lah istilahnya. Pengalaman kerja kita seperti apa, hasil yang pernah kita kerjakan seperti apa. Beda sama company profile kita. Company profile ya yang menjelaskan tentang bisnis kita itu seperti apa. Ketika kita menawarkan company profile atau menawarkan jasa kita kepada perusahaan-perusahaan, misal kayak Telkomsel ini, ya kita harusnya punya yang namanya company profile, terus disertakan dengan portfolio hasil kerja yang pernah kita lakukan. Kalau bisa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan Telkomsel. Misal Telkomsel butuh dokumentasi event, ya jangan ngasih dokumentasi wedding. Nah, dokumentasi event dan lain sebagainya. Karena pendekatan event dan pendekatan wedding itu berbeda ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman nanti mendalami bisnis videografi, maka semakin misalnya tertarik lah untuk mendalami sela-sela bisnis yang lain. Nah, untuk yang kedua, tadi pertanyaannya tentang segmen pasar. Apakah kita harus mengikuti segmen pasar atau kita idealisme? Nah, saran saya gini, teman-teman. Idealisme itu, kalau menurut pengalaman ya, idealisme itu hanya ketika kita sudah financial freedom, jadi kebebasan finansial. Ketika kita sudah nggak butuh yang namanya klien, nggak butuh project, kita butuh untuk mengaktualisasi diri dengan idealisme kita. Selama kita masih bingung masalah makan, selama kita masih bingung masalah bayar gaji karyawan dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita menekan sedikit idealisme kita untuk kita tahan sedikit, kita ikutin apa yang dikatakan pasar sedikit. Nah, lama-kelamaan semakin kita terkenal atau nge-branding kita sukanya komedi atau wedding komedi dan lain sebagainya, ya lama-kelamaan nanti kita nggak perlu menutupi idealisme kita bisa kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Tapi untuk awal-awal sebelum kita, ya itu tadi, saran saya sebelum kita financial freedom, jangan sampai idealisme itu membuat tim kita kelaparan, seperti itu. Jadi gini, posisi malu atau ragu ketika memasarkan itu karena faktor utamanya karena kita nggak siap secara internal. Secara internal nggak siap itu ketika 5 step tadi yang tak jelasin itu belum semuanya 100% dijalankan. Nah, ketika teman-teman sudah menjalankan 100% apa yang sudah tak sampaikan di ini, saya yakin nggak ada yang malu-malu. Yang kedua, malu-malu itu karena ya bukan passion di bidang pemasaran. Tapi ingat teman-teman bahwa mindset-nya dirubah. Bukan malu-malu yang diutamakan, tapi ingat teman-teman ini bawa tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab bayarin atau kesejahteraan tim teman-teman. Jadi tanggung jawab ini yang menjadikan malu-malu itu nanti tersingkir secara otomatis. Jadi bayangin di otak kalian atau di mindset kalian bahwa tanggung jawab itu lebih penting daripada sekedar malu-malu. Jadi nggak perlu malu. Kita kerja secara halal, kita kerja secara barokah, kita nggak perlu malu, kita terjang aja. Kan gitu. Jadi kalau mau berkembang ya nggak usah malu-malu, kita hajar aja. Selama 5 step itu sudah kalian kuasai. Seperti itu.